Oke, kita masuk ke game yang kedua. Tentunya pertarungan yang akan kembali dimulai antara Excalibur versus 4 Minute ya. Tapi dengan 1 poin kemenangan yang teman-teman dari tim 4M sudah berhasil dapatkan, apakah ini bakal menjadi kabar baik untuk mereka akhirnya langsung mengamankan kemenangan, atau bakal ada luka yang cukup dalam diberikan oleh pasukan dari teman-teman tim Excalibur dan memaksakan ya bahwa ada 1 game lagi yang berlanjut, dan tentunya ya game ketiga mungkin bisa jadi pilihan terbaik buat teman-teman dari tim Excalibur di game kali ini. Tentunya dengan beberapa band yang juga harus mereka lalui terlebih dahulu, tentunya dengan draft pick yang juga harus mereka pikirkan ya dengan matang-matang siapakah yang akan di band ya untuk di match yang kedua kali ini. Ada Fanny dan ada juga Hero Joy ya. Nih 2 hero yang kayaknya biasanya sering dipakai oleh seorang Jun Always 1 versus 5. Waduh, ganti nama ternyata ya Doi ya. Kalau nggak salah dulu namanya Jun Dejobu ya. Tapi kali ini dengan memakai hero Kupu-kupu lahir dari Fanny dan juga Joy yang di band. Jun mengikuti cahaya harus merah. memakai hero lain. Lihat nama Jawi katanya. Oh iya, ini ganti nama kah jadi tim Always kah semuanya, bejir. Oh iya ya, aku juga baru lihat loh. Kabar dia ada apa ini? Kenapa nama timnya pada ganti ini guys? Ada apa guys? Rasakan suara merdu dari penderitaan. Ada apa guys? Sang Mereka makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Cuma King Lair enggak ya? King Lair, Dandi sama Kaizep. Wah ini rosternya hampir sama. Cuman emang tadi Ahmed diistirahatkan ya. Comeback kah kata Grizzly. Nah, hei Anda dari 4M ya. Masa Anda mau tim Anda kena comeback? Anda bagaimana Anda? Hei Anda. Masa Anda mau tim Anda kena comeback? Halo Fasgar, welcome. Ada Soyu dan juga Selena jadi hero utama ya, ternyata udah berhasil diambil. Soyu ya ternyata masih dibuka ternyata. GC sibuk main game sebelah, apaan tuh? Tidak hanya Jangan-jangan main itu kah? Main gangsing atau gaple kah? Halo Fasgar, welcome. Udah ada, Granger yang dijadiin hyper. Cuma menurutku sih, ku denger ya, Granger ini kurang cocok guys buat jadi jungler guys. Karena mereka manfaatin banget buat itunya ya, stacknya ya. Bisa kalau dia udah juga diambil, kayaknya emang benar-benar mastiin bahwa Grangernya yang jadi hyper ya buat di game kali ini guys. Dengan adanya juga Badang ya, yang kini juga berhasil untuk di-pick. otot kawat, tulang besi. Hei, gak boleh ya Grizzly ya. Bisa 1 game lagi 4M katanya Tariski ya. Wah, kita lihat apakah malah berhasil dikalahkan teman-teman dari tim 4M, atau bakal ada kemenangan yang langsung mereka berhasil untuk dapatkan ya. Kiri tim mana Mal? Kiri tim dari Excalibur. Kayaknya yang kemarin sempat rematch ya. Yang kemarin sempat main sama tim 4M, cuman ini akhirnya rematch ya. Rematch guys. Pertarungan yang kemarin sempat dimenangkan oleh 4M, tapi mereka rematch. Nah ini ya, kita ada Chow dan juga Aurora yang ternyata juga berhasil diambil. Wah, udah komplit semua. Draft pick sudah tersusun dengan rapi. Kita akan lihat juga untuk band tentunya dengan pick terakhir yang kini akan diambil oleh teman-teman dari tim 4M di game kali ini. Ada Tigral ya, yang dijadikan opsi tentunya dengan momentum, dorongan dan juga implosion ya, yang nantinya tentunya bisa terjadi. Dan kita akan langsung masuk aja untuk game yang berikutnya, game yang kedua. Penentuan apakah Excalibur masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan cara gamenya, atau bakal ada sebuah kekalahan yang langsung terjadi di game kali dan memastikan bahwa teman-teman dari tim 4M berhasil untuk memenangkan sebuah gamenya.
Dengan kita lihat, wah ini hero-hero yang di pick ya. Keren-keren banget guys ini guys. Ada Granger ya. Grangernya sih Death Sonatanya sih bisa matiin banget sih guys. Susah banget sih kayaknya nanti kalau misalnya dikasih space juga buat Snowball ya. Mereka juga punya 2 damage utama ya. Ada juga Claude juga di sana. Oke, kita langsung masuk untuk game selanjutnya. Teman-teman dari Excalibur versus 4M untuk match yang kedua. Ada Jun yang kini sedang mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah res buff. Dengan Dandi yang lebih memilih untuk bisa memberikan sebuah pressure kah untuk pasukan di tim lawan. Chawi tadi sempat juga mencoba memberikan backup sejenak dan kini mulai ke arah top lane. Tentunya bertarung melawan seorang Novoselic yang ada di atas dengan memakai badang di game kali ini. Platingan pun harus dilakukan di area tengah. Saling membantu Dandi dan juga seorang Kaizep. Jadi mencoba memberikan satu rotasi juga ke area atas dengan gangguan yang sempat juga dilakukan oleh seorang Yura. Tapi dengan darah sekaratnya, flicker pun harus silakan. Dandi masih mengejar. Namun mengambil ke arah sebuah Wonder pun juga kini akan terjadi di saat seorang Jawi ini harus berhati-hati. Abyssal Hero hampir saja mengenai seorang Prince kali ini. Sebuah seakan ice pun dimanfaatkan langsung untuk bisa ke tengah kembali ya. Tentunya dengan memberikan penjagaan lagi buat teman-teman dari tim Excalibur. Dengan pertarungan ini juga perlahan juga terbuka. Dandi pun terkena tembakan bersama dengan Frostbite yang memastikan bahwa Dandi pun harus terkena 1 buah poin kill pertama. Poin kill yang cukup penting dari pasukan tim Excalibur untuk bisa membawa semangatnya di game kali ini. Kita lihat dengan wave minion yang juga bakal diplating lagi oleh serang Kylbai. Tentunya akan membuat seorang Kingler harus lebih waspada ya. Bisa Jun pun juga muncul dari area burst. Berhasil mengenai seorang pemain dengan Abyssal Hero. Seorang Kaizep berhasil menculik. Bersama dengan 1 pick off lagi yang juga berhasil dipegang. Double kill berhasil dia dapatkan. Bahkan Abyssal Hero lagi pun mencoba untuk dikeluarkan karena sang Kylbai yang ternyata gagal untuk bisa ditumbangkan. Lebih untuk bisa menjalankan sebuah area di bawah. Kita lihat seorang Kingler mencoba untuk menekan sekarang. Dengan dari keuntungan yang tadi berhasil didapatkan oleh pasukan tim 4M ya. Membawa langsung seorang Kingler untuk lebih memberikan pressure ya. Dan kini membuka space pun untuk dirinya bisa melakukan backupan juga ke arah tengah. Yang kini juga mencoba memberikan gankingan ke arah seorang Yura yang akankah berhasil malah jadi prioritas untuk bisa ditumbangkan. Dengan turtle yang ke pertama ya. Yang tentunya harus diperebutkan oleh kedua tim. Implosion terjadi. Tapi belum ada backup dari teman-teman tim 4M yang memastikan bahwa serang Dandi pun harus menunggu. Dengan seorang KCP juga ada di sana menekan, namun harus terkena sebuah fist crack. 2 pick up pun apakah akan didapat oleh pasukan Excalibur. Dan KCP masih dikejar dengan bantuan flicker, tapi gocekan KCP nggak berhasil membuat dirinya pun selamat. Dan akhirnya John pun berhasil membalas poin kill tersebut. Dengan akhirnya poin kill pertama yang berhasil dia kunci. Kita pengambilan turtle pun juga kini akan terjadi buat pasukan dari 4M. Dengan berhasilnya seorang killer pun juga berhasil menentukan para pemain. Dan satu barisan pun juga cukup menyulitkan. Dengan penjagaan juga harus penting untuk bisa mengamankan keras buat turtle-nya. Kita lihat pasukan dari teman-teman tim 4M berhasil mengambil satu buat turtle yang pertama. Dengan serangan juga kini masih dilakukan karena sebuah purple-nya mencoba mencuri. Seorang Novoselic pun masih mencoba untuk memasakkan sebuah penjagaan di sana. Dan harus membuat dirinya pun tumbang. Lagi-lagi Implosion pun juga berhasil terkonek. Dan momen coba untuk pasukan dari 4M pun bersinar ada di sana. Dan ini membuat purple pun akhirnya berhasil dicuri. Untuk pasukan dari 4M di game kali ini luar biasa sekali ya penekanan yang terjadi. Jadi ngebuat space buat junglernya ya. Ini bakal tertekan sih. Dengan level 5 yang baru berhasil dia dapetin. Kita lihat udah level 7 dari serang Jun. Apalagi ini OTW ke-8 ya. Dan akan sangat sulit juga nantinya kalau misalnya teman-teman dari tim Excalibur pengen menangin kontesnya ya. Dengan harus berhadapan dengan retribution dari seorang Jun Always yang tentunya bakal cukup kuat. Namun saya Dandi harus ditumbangkan terkena gengkingan. Jadi pemain yang terlalu depan tadinya. Namun kita lihat sebuah blessing duet kini terbuka. Mencoba membuka sebuah masalah karena Kingler pun dengan darah sekaratnya sepertinya bakal bisa ditumbangkan. Dengan seorang Yura juga berhasil memberikan satu backup. Dan Frostbite pun juga akan berhasil menaik terus serang Zawi yang masih sendirian memasakkan dengan bantuan sebuah Satsanik. Dengan satu lagi pick off yang mungkin bisa didapatkan serang Yura yang mungkin bisa jadi prioritas penting. Tapi sayangnya opsinya malah ke area yang lain. Dengan backupan dari seorang KCP yang juga belum bisa mengenai dengan Abyssal Hero-nya.
Zawi, apakah kini malah dihentikan? Tapi implosion pun terjadi. Seorang Kalbe pun harus menyentuh kabur, tapi gagal bisa diselamatkan. Dan one last hit-nya pun juga harus mengenai seorang Zawi, yang membuat diri pun juga harus terkena eliminasi. Saling pick off. Dia kedua tim dengan permainan yang sangat terbuka. Bahkan Novoselic pun juga kini harus ditinggal sendirian di sana. Jadi ancaman mencoba untuk kabur, tapi dengan darah sekarat yang masih berhasil pulang dengan bantuan backupan dari serang Kaizep yang kini sebenarnya akan mencoba membuka satu bawaan lasitnya, tapi gagal mengejar dan terlalu memaksakan. Diingatkan untuk jangan terlalu memaksakan, apalagi bersama dia yang tidak ada rasa ya. Waduh. Dengan kita lihat juga ada pengambilan ke arah Turtle yang kini akankah berhasil diambil buat teman-teman dari tim 4M kembali. Kita lihat dengan mencoba memberikan gangguan, tapi Jun berhasil bersiap dengan cukup baik mengambil Turtle-nya. Dengan Fierce Crack juga terbuka, Zawi pun dalam ancaman, Glacier pun juga terjadi. Dan kini membuat serangan dari Puno juga terkena sebuah eliminasi. Belum ada pemain yang mencoba dekat untuk bisa memberikan bantuan penting ya. Zawi begitu kuat juga untuk bisa menahan dan mendelay, tapi gagal untuk bisa membuat dirinya pun juga bertahan. Dan Kaizep menjadi momen terakhir yang harus juga diamankan dari pasukan tim 4M ya. Ini membuka masalah sih, karena mereka harusnya nggak melakukan hal tersebut ya. Ini blunder-blunder kecil yang sepertinya bisa membuat pasukan dari tim Excalibur bisa manfaatin ke arah gamenya ya. Apa kalau misalnya mereka juga lebih memilih untuk bisa memanfaatin tipis-tipis ya, ke arah sebuah split push, atau mungkin ke arah turret-turret yang bisa mereka perlahan dapetin ya buat di game kali ini. Apa dengan shield yang juga udah mulai hilang bisa menjadi prioritas penting untuk mendapatkan turret pertama ya, karena belum ada pemain yang bisa menghancurkan turret di game yang kali ini. Kaizep ditumbangkan kah? Malah berhasil melakukan sebuah luka ke arah seorang Prince. Dengan Abyssal Hero yang tadi mencoba untuk digunakan lagi ke arah seorang Always Mel, masih menghindar. Killing spree pun dilakukan. Dengan kini juga masih bisa bertahan cukup kuat untuk bisa membuka gengkingan. Novoselic ditumbangkan. Siap mengcover sebuah area di tengah, namun masih menggacornya. Kita lihat dari seorang Always Mel dengan bantuan Death Sonatsanya. Seorang Jun pun mencoba dekat, tapi terlalu sendirian dan harus terkena Way of Dragon. Abyssal Hero pun mencoba mendelay sehingga Junka berhasil selamat bersama dengan Blessing. Dua seorang Kaizep pun juga harus ditaklukkan. Killing spree pun terjadi. Powerful berhasil dicuri. Satu bar retribution pun harus terjadi. Dan sayangnya Jun yang berhasil mengambil lagi Purple dari pasukan tim lawan. Nggak adanya seorang Always Mel yang harus tumbang ya, membuat Jun dengan mudah melakukan retribution dan mengambil Purple-nya dari pasukan tim lawan. Dengan Daniel juga kini mulai melakukan pergerakan ke arah atas, masih mencari momen, bahkan dorongan pun juga berhasil untuk dilakukan. Novoselic harus ketemu langsung oleh seorang Zawi yang kini siap memberikan covernya ke arah tengah. Dengan tentunya sebuah turtle yang juga bakal diperebutkan di sana. Serangan pun dilakukan, Novoselic akan jadi ancaman, namun serangan malah diarahkan ke arah pemain yang lain. Dan Yura apakah dijadikan prioritas di saat ada sebuah Oracle ya, yang menjadi item tambahan untuk bisa menambah darah dari Novoselic ya, yang kini masih harus memberikan backup lain ke arah Yura yang sepertinya memang sangat-sangat membutuhkan bantuan untuk bisa kabur ya. Wah, tadi hampir aja terjebak dengan serangan dari teman-teman tim 4M ya. Namun kali ini turtle-nya pun berhasil didapatkan lagi dan lagi. Aljun mengambil turtle untuk bisa dikunci dan perfect turtle ya. Ini kayaknya berhasil terjadi buat teman-teman dari tim 4M di game yang kali ini ya. 4M benar-benar solid banget dari segi permainan. Namun kini ada sebuah implosion tambahan juga malah berhasil dilakukan. Dan Glacier tambahan pun juga sedang mencari buat. Tapi siapakah yang harus mendapatkan korban dengan cukup banyak. Dan Jun membawa 2 poin kill, bahkan triple kill pun berhasil didapatkan di game kali ini. Jadi pemain yang sangat penting untuk bisa membuka sebuah keuntungan untuk pasukan dari teman-teman tim 4M yang akan berhasil untuk membawa satu kemenangan. Sebuah landing sedang dilakukan dan ini bakal membuka sebuah pengancaran turret yang ketiga ya, yang akhirnya mungkin bisa dikunci oleh teman-teman dari tim 4M di sana. Dengan Novoselic yang masih mencoba untuk menjaga jarak, posisi yang gak cukup baik, bahkan Abyssal Hero pun juga berhasil terconnect, membuka legendary lagi dan lagi. Jun berhasil memangsa satu orang pemain lagi dan snowball nih ya. Kayaknya aku lihat udah snowball nih guys untuk seorang Jun yang udah berhasil ke level 8. Bukan level 8, lebih ke level 15 dan udah dapetin 8 pick off ya. Dan kita lihat item udah berhasil diambil. Ada Hunter Strike, ada War Egg, Queen Wing dan juga Blade of Despair ya. Bukan hanya buat ngasih damage aja yang cukup kuat, tapi Jun juga bisa jadi penyerang yang bakal cukup tanky di depan ya. Dengan durability yang cukup banyak, Abyssal Hero masih mengenai ke arah pemain Yura
Apa dijadikan prioritas untuk bisa ditumbangkan di saat Dandi pun juga ada di sana. Siap memberikan cover, dorongankah akan dilakukan? Implosion juga bisa menjadi sebuah senjata yang cukup menakutkan. Apalagi dengan kita lihat juga Lord yang pertama yang tentunya bakal datang di sana. Sebuah tas-tas dilakukan, mencoba merayakan momen di saat kita lihat ada satu Wave Dragon yang mencoba diaktifkan, tapi implosion pun malas terjadi. Lihat, seorang Yura pun hampir saja jadi pilihan untuk di game yang kali di saat satu ball Glacier pun juga terjadi, tapi lihat seorang Jun pun juga berhasil mendapatkan serang pemain Legendary berhasil terbuka. Dengan seorang Priest juga harus bertahan di sana. Novoselic masih mencoba untuk bersiap menahan turret di arah inner turretnya. Dengan barrier yang juga tadi sempat dilakukan, menjebak pasukan dari tim lawan, tapi ternyata malah memaksakan pasukan dari tim 4M menghancurkan sebenarnya turret. Bahkan kini juga masih ingin lebih mencoba membuka sebuah pengambilan lagi karena seorang Yuri yang sendiri di bagian depan. Dan lihat ada sebuah penghancuran yang berhasil ya. Mereka kini manfaatkan dengan Yuri yang juga sepertinya akan ditumbangkan. Jadi opsi cepat ya untuk langsung memberikan reaksi nih guys. Buset ya, satu persatu dari pasukan tim Excalibur bener-bener nggak bisa untuk mengejar ya, atau menyimbangkan setidaknya ya. Buat teman-teman dari tim 4M yang bermain dengan cepat banget buat dari segi warnya kali ini ya. Pas Jun yang ngajarin, waduh ngajarin ya. Wah. Cuman kalau udah di fase yang cukup bagus sih oke-oke aja sih guys. Asal jangan blunder ya. Biasanya kayaknya ada tas-tas kayak gitu tiba-tiba ada blunder ya. Kadang bisa membuat ancaman ya. Masih ternyata kini Zawi pun juga masih sendirian, mencoba bertahan dengan dorongan. Dandi memberikan backup dan ada seorang KZP yang juga mencoba buka sebuah Abyssal Hero, tapi ada implosion juga malah terconnect. Blazedot pun mencari buka, tapi lihat ada seorang Kingslayer yang dikasih free untuk bisa menambah pick off-nya lagi dengan bantuan dari serang Zawi. Double kill terjadi. Prince pun harus sendirian kali ini dan masih mencoba untuk membuat serang Zawi bisa ditumbangkan kali ini. Sayangnya gak berhasil kabur. Dengan harus juga memang sudah nggak pakai flicker juga ya, lebih ke arah vengeance ya untuk seorang Paviusnya. Cari daftar kalau mau ikutan paling besok ya. Besok kita main lagi guys, kostum-kostum besok. Kalau ini Scream teman-teman. Kalau Scream kayak gini kalau kalian pengen ikutan booking aja. Kalian punya lawan, kalian juga pengen ada recordnya ya kan, bisa guys, kayak gitu guys. Kalian booking aja guys di WA ya. Dengan lore yang juga kini akan kamu coba didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M. Dengan zona yang terbuka, lore pun berhasil diambil. Jun lagi dan lagi membawa ancaman lebih, menjadi bintang di game kali ini dengan 12 pick off dan hanya tumbang satu kali aja. Jun pun masih mencoba memasakkan pergerakannya di bagian depan sana. Terkenakan sebuah fish crack, tapi implosion pun juga mencoba dikerahkan dengan always mail yang harus tumbang duluan. Kira penjarangan arah lain pun juga akan terjadi. Novoselic pun gak dikasih kabur. Buset, 2 pick off pun harus langsung dilakukan. Dengan kini juga mencoba untuk membuat Lord pun berdatangan dan akan menjadi masalah untuk pasangan tim Excalibur jika mereka nggak bisa melakukan sebuah penahanan. Ada sebuah serangan yang ditambahkan oleh Yura meskipun nggak cukup baik hasilnya. Dengan Jun yang kini juga masih mencoba memastikan bahwa Lord pun kini bakal mulai masuk. Ini bakal jadi ancaman lebih dan Yura pun digocek-gocek kali ini. Satu sahabat lagi karena serang Prince gagal terjadi. Tim PS-nya pun mulai dihancurkan kali ini dengan satu Boblek Sinuet yang juga mencoba dihadapikan dengan seorang Claude yang mencoba untuk membuka poin kill di arah depan. Namun gagal dilakukan dan harus kembali pulang. Sementara base-nya pun mulai dihancurkan dan malah menjadi kesempatan untuk pasukan dari tim 4M pun mengamankan kemenangan. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Excalibur ya dikalahkan langsung di game kali dengan 2-0 nih guys ya. Buset guys, 2-0 kah? Kalau mau menang Ben Jun bang, bukan Ben Hero-nya kelas. Wah gelo guys. GG mas 917 ya. Wah Excalibur ya itu ya. Terus Juntai katanya. Buset guys, Jun berhasil mendapatkan MVP dengan 12 pick off dan hanya tumbang satu kali ya. Dengan 6 assist ya juga berhasil didapatkan di game kali ini. Dengan 2 masalah yang juga berhasil dilakukan karena seorang Zawi dan Kingslayer ya. Kok kalian tadi lihat ya, kesempatan buat ngebawa kemenangan dari teman-teman tim 4M
bukan dari hanya Jun doang yang bisa ngasih damage yang kuat, tapi juga ada pelindungan ya dari teman-teman lainnya. Ada King Lear yang juga siap bisa memberikan backup, Dandi bahkan juga beberapa kali kalau kalian lihat ya, itu cukup banget ngebantu ya dengan penambahan opsi buat jadi badan. Di saat seorang Zayu tadi memang bermain juga agresif untuk jadi badan duluan ya di bagian depan, dengan 12 assist juga berhasil dia dapetin di game kali ini ya. Tentunya Kaizep juga cukup penting memberikan cover-cover lain di tempat-tempat kosong, di mana Kaizep juga bisa mencuri karakter pemain ya. Dan coklat yang juga harus terjadi ke arah seorang Always Mel ya, benar-benar juga nggak dikasih buff juga abis itu ya. Dan akhirnya mulai ada penurunan permainan dari pasukan tim Excalibur dan membuat mereka pun terus diserang ya untuk dari teman-teman tim 4M di game yang kali ini guys. Dengan 2 emas dari Kyle Bay dan juga seorang Prince Van ya, dengan 2 silver dari Yura dan Novo Selik. Game kedua memang luar biasa ya dari teman-teman tim 4M di sana. Tentunya next try juga buat teman-teman dari tim Excalibur, semoga semakin improve ya. Semoga improve untuk kedua tim, dan semoga kita bisa ngeliat lagi ya pertarungan dari tim mereka ya di kemudian hari lagi guys. Oke.